Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sahabat Musa yang senantiasa ceria. Saat ini kita akan belajar tentang unta. Unta, si kapal padang pasir. Hai adik-adik, ada yang pernah melihat unta? Mungkin tidak semua orang berkesempatan melihatnya secara langsung. Unta jarang sekali ditemui di negara kita, kecuali di tempat-tempat tertentu, seperti kebun binatang. Unta adalah hewan yang hidup di tengah padang pasir. Unta merupakan hewan ternak yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17, kita diperintahkan Allah untuk memperhatikan dan mempelajari serta mengambil manfaat dari penciptaan unta ini. Masya Allah. Unta dibedakan dari atas dua jenis, yaitu unta berpunuk satu, yang ini, dan unta berpunuk dua. Satu, dua. Unta berpunuk satu lebih dikenal dengan sebutan unta Arab. Sedangkan unta berpunuk dua adalah unta yang hidup di sekitar gurun Gobi. Kita bisa lihat, dua unta ini sedang berkenalan. Hai, aku unta dari Arab. Kalau aku unta dari gurun Gobi. Hahaha. Nah, inilah punuk unta. Punuk unta merupakan hal yang sangat istimewa. Nah, punuk unta sangat istimewa loh adik-adik. Punuk unta berfungsi sebagai gudang makanan. Punuk unta ini berisi lemak yang beratnya 100 sampai 120 kilo. Masya Allah. Nah, inilah namanya punuk unta. Unta memiliki kemampuan mengubah lemak tersebut menjadi air dan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. 1 gram lemak yang ada di punuk bisa diubah menjadi 1 gram air. Oh, lihatlah, cadangan makan banyak. Unta bisa bertahan hidup selama 17 hari tanpa makan dan minum. Subhanallah. Walaupun berpuasa, unta tetap bisa membawa beban sampai ratusan kilogram. Selain itu, unta tetap mampu menempuh perjalanan jauh hingga bermil-mil. Nah, kita bisa lihat ada hewan yang ngasih air. Iya, aku haus sekali. Hai, kamu haus ya? Iya, aku haus sekali. Alhamdulillah, kalau aku punya cadangan air, katanya. Kata unta tersebut kepada hewan yang kehausan. Tahukah adik-adik berapa banyak unta makan dalam sehari? Unta dapat makan rumput sebanyak 30 sampai 50 kilo sehari. Masya Allah, banyak sekali ya. Unta juga mampu menghabiskan 100 liter air dalam sekali minum. Ada yang bisa menyaingi minumnya unta? Apakah adik-adik rajin minum? Paling tidak dalam sehari kita 1 liter sampai 2 liter ya. Jangan sedikit juga. Nah, mulut dan gigi unta sangat kuat. Unta mampu memakan tanaman gurun yang berduri tajam. Selain makan rumput, unta juga makan daun-daunan dan sereal. Giginya bersih. Apakah adik-adik giginya sama? Tidak bolong? Nah, jangan sampai kita kalah sama unta ya. Gigi kita harus kuat dan bersih. Unta juga memiliki bulu yang panjang di daerah mata, hidung, dan telinga untuk melindunginya dari badai pasir. Selain itu, mata unta juga dilindungi oleh 3 kelopak mata dan 2 baris bulu mata. Bahkan, unta memiliki kemampuan menutup lubang hidung dan telinga rapat-rapat saat diterjang padang pasir. Unta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam sehari, unta mampu menempuh perjalanan 50 sampai 60 km dengan kecepatan 32 km per jam. Karena itu, unta sering digelari Safinatus Sahra atau kapal padang pasir yang luar biasa. Masya Allah. Unta juga mampu mengangkut beban seberat 200 sampai 300 kilo sepanjang perjalanannya.
Mengapa unta bisa berjalan dengan lincah di padang pasir ya? Sebab kaki unta sangat kokoh. Kaki itu dilengkapi pembungkus dari kulit yang menyerupai bantalan lembut. Selain itu, telapak kaki unta juga lebar. Bentuk kaki itu berguna untuk memperlincah dan mempermudah unta berjalan di lautan pasir yang sangat tebal. Nah, kita bisa lihat nih, kata si kedelai, aku tidak kuat berjalan jauh di padang pasir. Keledai, kata si keledai, aku tidak kuat berjalan jauh di padang pasir. Nah, unta berkata, kalau aku bisa berjalan jauh berkat bentuk kakiku ini. Masya Allah. Adik-adik tahu tidak? Unta adalah satu-satunya hewan yang tetap menanggung beban dalam keadaan tidur. Bahkan, mereka dapat berdiri dan duduk sambil membawa beban di punggungnya. Hebat sekali bukan? Subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan unta. Oh iya, Rasulullah juga punya unta loh. Adik-adik tahu unta Rasulullah? Ya, unta Rasulullah bernama Al-Qaswah. Unta inilah yang mengantarkan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Unta mulai diternakan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Unta adalah simbol kehidupan di gurun pasir. Hanya unta hewan yang dapat bertahan hidup terhadap terjangan badai pasir dan panasnya gurun pasir. Unta tidak akan merasakan kepanasan berada di padang pasir, sebab unta dikaruniai Allah bulu yang tipis di daerah perutnya sehingga panas tubuhnya cepat menghilang. Oh, bulunya tipis katanya. Nah, ketika hewan lain kepanasan, unta bertanya, kamu kepanasan ya? Iya, enak sekali kalian tidak kepanasan. Nah, karena bulunya tipis sehingga unta tidak kepanasan. Keistimewaan unta yang lain adalah unta memiliki bantalan keras dan tebal di lututnya. Gunanya melindungi kulit agar tidak terbakar saat berbaring atau beristirahat di atas padang pasir yang panas. Bantalan ini juga tahan terhadap duri yang menempel di kulit. Au, oh, sakitan dia. Ini kayaknya kadal gurun ya. Allah menciptakan unta dengan banyak manfaat untuk manusia. Daging dan susu unta merupakan sumber protein hewani yang bergizi tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, kulitnya juga dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket, sepatu, tenda, dan lain-lain. Oh, ini semuanya dari kulit unta. Di Arab Saudi, daging unta biasa dikonsumsi. Daging unta rendah lemak dan kolesterol. Selain itu, daging unta juga kaya akan protein. Para penderita jantung dan diabetes sangat baik mengkonsumsi daging unta. Oh. Susu unta memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Selain rasanya lezat, susu unta memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Susu unta sering disebut superfood atau makanan super karena kan kandungan sangat luar biasa. Susu unta kaya akan vitamin B, vitamin C, dan memiliki kandungan zat besi 10 kali lebih banyak dibandingkan susu sapi. Bahkan antibodi yang terdapat dalam susu unta ini dapat membantu melawan berbagai macam penyakit. Subhanallah, ternyata susu unta kaya manfaat. Susu unta dapat diperas selama 1 tahun penuh loh. Bahkan di musim kemarau sekalipun, susu unta tidak mudah basi dan dapat bertahan selama 1 bulan. Hebat kan? Masya Allah. Kandungan gizinya melihatin. Susu unta lebih tinggi dibandingkan kandungan gizi susu sapi. Adik-adik, seekor unta dapat menghasilkan susu sekitar 5-10 kilo setiap harinya. Dalam setahun dapat mencapai 230 hingga 260 kg susu. Nah, apakah adik-adik pernah minum susu unta?
Kalau kita ke Arab, kita nyobain susu unta. Ternyata unta sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, bukan? Tak hanya sebagai kapal padang pasir, unta pun merupakan sumber protein hewan yang berkualitas. Alhamdulillah, Allah telah mengkaruniakan kita unta untuk kita manfaatkan. Unta adalah salah satu hewan ternak. Dalil yang menyatakan unta adalah hewan halal adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Surat Al-An'am ayat 142. Hewan ternak dapat menjadi tidak halal bila diperoleh, disembelih, dan diproses tidak sesuai dengan syariat. Alhamdulillah, ini tadi kisah kita tentang hewan unta, si kapal padang pasir yang banyak manfaatnya. Semoga pembacaan tentang unta ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bersyukur dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.